Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Desa, hari ini masih bersama dengan Suara Desa dan juga kita lagi ada di BUMDes Berkah Sejahtera di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Bersama saya Mas Arif, Direktur BUMDes Berkah Sejahtera, dan juga ada Sekretaris, Bendahara, dan juga stafnya BUMDes Berkah Sejahtera. Nah, siang ini kita akan ngobrol santai dengan Bapak Direktur. Saya manggilnya Bapak Direktur. Bapak Direktur. Pak Arif dalam hal ini terkait untuk BUMDes Berkah Sejahtera. Ini perjalanannya kira-kira gimana? Dari awal sampai sekarang ini sudah sejauh mana? Kemudian nanti kira-kira harapan-harapannya ke depannya. Mulai dulu. Siap. Bismillah. Terima kasih teman-teman dari Suara Desa. Mungkin sedikit cerita bahwa Desa Berkah Sejahtera Tambak Rejo sebenarnya sudah berdiri sejak tahun 2015. Ya. Namun perjalanan panjang itu memaksa harus dilakukan reformasi kepengurusan di tahun 2024, tepatnya di tanggal 15 Mei 2024 kemarin. Ya. Dari hasil seleksi yang sedemikian rumit dari 4 calon, kalau tidak salah 4 calon, dan akhirnya saya mendapatkan amanah untuk menjabat menjadi direktur BUMDes Berkah Sejahtera Tambak Rejo. Diawali dari bulan Mei kemarin, tanggal 15 Mei 2024, saya beserta sekretaris saya Mas Didi, terus bendahara saya Mas Wajib, saya di SK sama Pak Kepala Desa, memulai Desa Berkah Sejahtera Tambak Rejo dimulai dari perubahan nama, yang mana dulu nama BUMDesnya itu adalah BUMDesa Sejahtera Tambak Rejo. Akhirnya dirubah menjadi BUMDesa Berkah Sejahtera Tambak Rejo, biar tambah berkah. Biar tambah berkah. Walhasil setelah beberapa proses kami sudah di SK, akhirnya kami mencoba, yang pertama kami lakukan saat itu adalah langsung mengurus semua perizinan-perizinan. Artinya sebelum ke perizinan itu, mohon maaf, saya manggil Mas Arif aja. Mas Arif, kira-kira untuk unit usaha yang dikelola di BUMDes Berkah Sejahtera ini ada berapa unit? Saat ini ada 1 pengelolaan sampah, yang kedua pelayanan terhadap masyarakat berupa pembayaran PPB, pembayaran PPOB itu ya, payment point lah, payment point. Itu kerjasama dengan Bank Jatim. MOU-nya dengan Bank Jatim. Terus kemudian ada tadi apa ya, pengelolaan sampah, payment point, terus habis itu ada penyewaan alat pesta. Penyewaan alat pesta, terus kemudian ada juga kami saat ini mengelola aset desa berupa ruko. Ruko. Persewaan. Jadi, ruko sejumlah 23 ruko yang ada di Desa Tambak Rejo. Terus kemudian ada 1 lapangan sepak bola yang saat ini juga disewakan. Sewanya murah. Kalau futsal bayarnya 80.000, kalau sepak bolanya di Tambak Rejo di lapangan Untung Suropati namanya, sejam cuma 100.000. Itu per jam. Kalau sehari 500.000. Itu untuk yang lapangan. Untuk lapangan. Berarti ada 4 unit usaha yang dikelola sama BUMDes. Nah, keempat tambah lagi penyewaan alat pesta tadi sudah ya, Bu ya? Sampah, alat pesta, kemudian ruko, sama lapangan, sama PPOB, PPB 5. Sama Sarip, kira-kira dari 5 yang sudah dikelola itu, yang otomatis sudah badan hukum kan ini kan ya? Tambah 1. Apa? Toko bangunan. Toko bangunan. Ya. Berarti ini sudah sertifikat badan hukumnya sudah ada. Alhamdulillah sudah. Nah, dari ke-6 berarti ya. Itu yang sudah diizinkan. Perizinannya itu yang berapa? Untuk pengelolaan sampah sudah keluar NIB. Untuk
toko bangunan, keluar nomor induk berusahanya, untuk sewa menyewa dalam proses, termasuk pengurusan perpajakan. Ya, karena hubungannya erat nanti sama perpajakan. Hampir semuanya tinggal yang ini, yang sewa menyewa ini yang saat ini masih proses. Baik. Insya Allah ditargetkan di akhir Oktober ini sudah clear semuanya. Iya, baik. Berarti gini Mas Arif, semuanya kan sudah terpenuhi, artinya di badan hukumnya sudah ada, kemudian untuk yang apa namanya perizinan usahanya juga sudah ada, otomatis nanti kewajibannya kan juga harus terpenuhi. Nah, ini menarik. Mungkin dari keenam itu kira-kira yang potensial yang dikembangkan untuk BUMDes itu ke depan tuh kira-kira mana? Mungkin dari beberapa bulan untuk tingkat omsetnya, pendapatan, sehingga pada saat kita mau melakukan pengembangan unit usaha itu kira-kira yang lebih potensial tuh di unit usaha yang mana? Jadi berdasarkan program kerja kami, khususnya yang kami susun untuk tengah semester akhir 2024 ini adalah penguatan sumber daya manusia di internal BUMDes-nya. Sehingga pada saat internal ini sudah kuat, maka di tahun 2025 kita tinggal terbang bebas, sudah benar-benar siap. Nah, yang potensial saat ini salah satunya adalah kita di BUMDes itu kan analisa kami, proses analisa bisnis kami adalah problem di lapangan seperti apa, di masyarakat seperti apa, solusinya apa, terus mendapatkan income-nya apa, secara sosial, secara ekonomi. Kami di tahun 2025 akan menggarap dari sisi persampahan. Oh, persampahan. Jadi rencana program kerja untuk pengembangan unit sampah yang lebih kepada masyarakat, yakni sampah rumah tangga. Saat ini kita sudah trial 25 pelanggan konsumen yang setiap hari kita ambil. Itu berawalnya juga sebenarnya sedikit dipaksakan. Jadi dulu itu ada problem karena masyarakat sudah langganan dengan pengambil sampah, terus kemudian si tukang sampahnya ini sakit. Akhirnya sampah itu sampai menumpuk selama 1 minggu, dan ada laporan ke desa, dan sama kepala desa dilaporkan kepada kami. Kemudian hari itu juga kita tangani. Kita tangani untuk pembersihan secara free. Dari situ akhirnya muncul ide, nah ini kalau digarap, ini sebenarnya menjadi sebuah, bukan hanya sekedar bisnis, tapi juga menjadi solusi bagi masyarakat. Akhirnya dari itu saya mencoba untuk men-trial 25 rumah, kita ambil setiap hari dengan biaya 25.000, dan kemudian ada satu lembaga pendidikan yang ada di desa Tambakrejo, Yai Bafa, sama berarti ada 2, yang satunya adalah Yayasan Al-Madinah, itu yang sudah bekerja sama dengan kami untuk bekerja sama dalam pengambilan sampah rumah tangga. Kami juga bergerak di bank sampah, yang mana notabene bank sampah ini, cara kerja kami di sini adalah meletakkan kotak-kotak sampah ini di titik-titik tertentu. Sehingga sampah-sampah yang selama ini mungkin tercecer-cecer itu akhirnya terkumpulkan gitu. Baik Mas Arif, menarik. Kemudian mungkin barangkali dari yang unit yang sudah dikelola itu, kalau sampah berarti ada kerjasama dengan pihak ketiga, dengan lingkungan hidup. Sudah, artinya nanti sampah itu yang mengambil. Jadi prosesnya sampah itu kami ambil dari masyarakat, kemudian kita bawa ke TPS. Di TPS sana kemudian belum mampu kita memang memilah secara saat ini belum maksimal secara pemilahan, sehingga biasanya Pak Kim pengambil sampah itu ya pokoknya dipilah, yang sekiranya bisa dibawa ke bank sampah, yang sisanya adalah dimasukkan di kontainer punyanya di TPS itu, yang akhirnya setiap hari diambil oleh teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup. Kami saat ini juga sedang bekerja sama salah satu mahasiswa dari UNESA, itu kita ambil ke sini, kita ajak nge-grade, membuat sebuah portofolio besar bagaimana sampah di tahun 2025 itu akan terselesaikan. Karena masih ada problem TPS liar. Yang menjadi problem utama itu, yang memang perlu pemikiran lebih dan masukan dari masyarakat. Baik, berarti artinya yang pengembangan yang potensial menurut Mas Arif sebagai direktur yang di BUMDes Berkah Sejahtera itu
sementara ini masih di sampah. Kemudian tadi saya mendengar ada untuk rencana kegiatan di unit perdagangan di material. Nah, untuk material itu sementara ini yang sudah dijalankan itu apa? Apa misalnya pasir atau sudah ke yang dalam misalnya untuk bangunan, semua bahan bangunan apa gimana? Sebenarnya belum secara keseluruhan karena memang untuk toko bangunan itu baru kami create kurang lebih belum genap 1 bulan ya Bu ya, mungkin 20 harian. Tapi kami sudah menyediakan pasir, terus batu koral, semen, terus besi, papan-papan, kebutuhan-kebutuhan untuk proyek-proyek untuk itu sudah. Oh iya, Mas Arif, mungkin barangkali dari sekian unit usaha itu yang sudah dikelola dan dikembangkan BUMDes, 1 bulan itu kira-kira pendapatan yang paling besar, kira-kira karena di unit usaha yang mana kira-kira? Kalau berbicara paling besar, sebenarnya pendapatan itu besar dari penyewaan ruko. Oh, ruko. Kalau saat ini ya. Tapi ruko itu kan tiap tahun. Tiap tahun. Oh, baik. Tiap tahun. Karena angkanya kan lumayan itu. ya. Kalau berbicara angka ya. Tapi di 2025 saya rasa ruko akan tergeser. Iya, karena kan itu kan tahunan. Iya, tahunan dan barangnya kan sudah ada. Sudah ada. Nah, di tahun depan ya saya rasa dari toko bangunan ini yang secara pendapatan ekonomi itu paling besar. Karena perputarannya bisa jadi lebih cepat juga. Nah, kalau dari sampah ini adalah menjadi program yang secara ekonomi mungkin kita tidak terlalu berpikir ke situ. Tapi sampah ini bagaimana caranya BUMDes mampu membantu teman-teman di pemerintahan desa untuk menyelesaikan problem sampah yang notabene by data kami ada 2.800 lebih kepala keluarga, belum lagi dengan santri-santri yang ada di pondok pesantren kurang lebih 400.000. Ini kan sesuatu yang wow, potensial masalah itu bisa berkah bagi kita. Potensial berkah, potensial masalah. Baik Mas Arif, jadi saya sudah mendengar yang terkait itu, namun bila mana yang karena yang di mana ruko itu kan tahunan, kalkulasi apabila kita menghitung untuk yang di unit yang dikelola sampah itu kan harian sifatnya. Kemudian untuk yang perdagangan bangunan, apalagi kita memang benar-benar serius dan apa yang dijual pun itu nanti lebih banyak. Ini kan desa sekarang kan sangat membutuhkan juga dalam hal untuk kegiatan pembangunan dana desa, untuk kegiatan fisik ya terutama. Jadi nanti sementara mungkin hanya di desa atau antar desa, tapi kan tidak menutup kemungkinan untuk yang keluar masyarakat, keluar dari kecamatan atau apa. Kalau memang kita servisnya atau pelayanannya memuaskan, bisa bersaing dengan yang lain, misalnya itu kan juga menjanjikan juga. Terus kira-kira dari sekian tadi untuk yang apa kegiatan-kegiatan atau unit usaha, kira-kira yang paling targetnya untuk ke depan itu yang mungkin barangkali yang tadi kanvas bisnisnya, program kerjanya yang sudah direncanakan, sehingga nanti minimal itu butuh tambahan dana berapa, dan kira-kira itu nanti direncanakan dari mana. Nah, itu kan sudah ada punya gambaran nggak? Sudah. Di mana? Jadi di 2025 konsentrasi kami memang kepada persoalan sampah. Oh, masih di sampah ya? Kita benar-benar fokus di situ tanpa meninggalkan konsentrasi yang lain. Fokus utama kami adalah di sampah. Maka di dalam penyusunan RKP kemarin kami juga sudah mengusulkan kepada pemerintah desa untuk bagaimana nanti ada anggaran yang disisihkan kepada itu. Karena tanpa ada anggaran dari pemerintah desa, dukungan Pemdes nggak akan bisa jalan juga. Nggak akan bisa jalan. Artinya permodalan khususnya kepada misalnya sebuah kebijakan adanya perdes. Perdes itu kan berarti memberikan instruksi misalnya kepada masyarakat bahwa sampahnya harus dibawa ke BUMDes. Maka ketika ada instruksi itu harus dibarengi dengan pengadaan. Nah, kalau harus buang ke BUMDes, ya tong sampahnya mana? Kan nggak mungkin masyarakat disuruh beli. Maka ini menjadi tugas wilayah pemerintah desa untuk menyediakan itu. Kami sudah membuat
reng-rengan, membuat apa bahasa Bu bahasa Indonesia? Proposal reng-rengan kalau bahasa portofolio lah ya, portofolio tentang itu. Selain itu kami menargetkan bahwa di tahun 2025 target kedua kami adalah dari sisi toko bangunan Bu. Toko bangunan itu benar-benar berjalan dengan baik sehingga selain melayani proyek-proyek yang ada di pemerintah desa, kami juga bisa melayani masyarakat secara umum dengan harga yang lebih kompetitif. Iya, paling tidak bersaing lah dengan toko. Tapi kami tidak ingin bersaing dengan toko bangunan yang lain. Gitu. Jadi nanti, ini masih kita mencoba membuat sebuah pola bagaimana teman-teman toko-toko usaha-usaha masyarakat yang ada di Desa Tambarrejo ini dengan keberadaan BUMDes semakin terdukung, bukan semakin mati. Itu targetnya. Karena memang begitu. Jangan sampai dengan adanya BUMDes justru mematikan toko-toko yang ada di sekitarnya. Begitu juga sampah. Mungkin sudah beredar isu di masyarakat, nanti lu mengambil sampahnya gimana? Itu rezekinya mau diambil sama BUMDes? Enggak. Kita tidak berpikir mengambil rezeki. Kita pengen dengan kehadiran kita secara kekuatan hukum sah, sehingga teman-teman pengambil sampah ini kerjanya lebih enak, gajinya nyaman, pasti, terus habis itu punya seragam lah paling tidak. Dari hal itu kan menunjukkan sebuah profesionalisme. Iya benar. Nah, sehingga harapan kami juga bahwa poin kami untung penting. Kesejahteraan masyarakat itu lebih penting karena itu diamanahkan di dalam peraturan desa pada saat kami diangkat sebagai pengurus di BUMDes di Desa Tambarrejo. Baik. Mungkin sebelum terakhir tadi yang sempat kelewat, ini pengurusnya total semua ada berapa Mas Arif? Total untuk sekretaris, bendahara, kepala unit yang mengantor di sini setiap hari jam kantor kami belum saya sampaikan ya. Kami punya jam kantor itu dari Senin sampai Kamis. Dari Senin sampai Kamis. Dan yang setiap hari masuk itu ada 1, 2, 3, 5 orang. Ketambahan tim media sosial yang masuknya biasanya malam. Dari kebutuhan. Kalau yang tidak tetap seperti teman-teman di bank sampah itu di subunit itu ada 9 orang. Terus kemudian ada beberapa, total kurang lebih ada 15. Semuanya itu 15. Cuman memang belum semuanya mendapatkan gaji bulanan. Jadi ada yang beberapa gajinya sesuai SHU-nya. Karena memang kemampuan finansial ini yang masih dalam proses perbaikan. Baik. Jadi artinya itikat dalam untuk mengembangkan BUMDes, kemudian minimal nanti itu kan mensejahterakan untuk teman-teman yang mengelola di BUMDes itu. Target kami di 2025 kita mampu punya karyawan paling tidak 75. Wow. Jadi lumayan ya, dari pergerakan mulai yang terbaru revitalisasi itu Mei 2024. Pergerakannya sangat cepat. Sudah ada beberapa pengelola, pengurus BUMDes dan juga staf-stafnya sekitar 15. Prof mungkin untuk yang di BUMDes Berkah Sejahtera. Yang terakhir Mas Arif, mungkin harapannya terhadap BUMDes ke depan. Harapan ke depan BUMDes benar-benar menjadi jembatan pengelola ekonomi di Desa Tambarrejo, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, memberikan pendapatan, menjadi sumber pendapatan anggaran desa yang punya kepastian angka. Sehingga ke depan desa ini lebih maju, lebih maju. Cuma itu aja. Baik, artinya dengan adanya BUMDes itu minimal selain mensejahterakan mungkin masyarakat desa, kemudian nanti ada sebagian dari SHU-nya nanti yang bisa masuk di PAD desa, kembalinya nanti juga kepada masyarakat ya, ke desa, masyarakat melalui desa. Jadi nanti minimal dengan adanya BUMDes Berkah Sejahtera, semuanya akan mendapatkan berkah. Amin. Akan mendapatkan berkah. Baik Sobat Desa, Suara Desa semuanya, itu tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Direktur BUMDes Berkah Sejahtera Desa Tambarrejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan Bapak Direktur langsung. Saya biasa panggil Mas Arif ya. Demikian mungkin nanti apa yang disampaikan oleh Mas Arif bisa menjadi inspirasi bagi BUMDes-BUMDes yang lainnya. Dari saya cukup sekian, Mas Arif. Terima kasih. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Percaya desa, desa bisa.